Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian bunyinya, perikopnya Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan tertaruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ayat 4. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutur akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan saya ulang ya, ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi samuderanya. Ayat 10. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Ini arti firman Tuhan itu, Tuhan sebelum datang dia kasih tahu sama Yesaya. Tuhan suruh Yesaya kasih tahu sama manusia di dunia. Ada Raja Damai mau datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus.
Kalau dia datang ke dunia, semua orang menjadi damai. Orang zaman dulu di hukum Taurat kan suka berperang, suka membunuh, suka berzina, terjadi membunuh, terjadi perzinahan, banyak orang jahat. Tidak ada orang yang baik, sedikit orang yang baik. Orang yang baik itu dianggap domba, dianggap kambing, dianggap anak kecil. Itu orang yang baik. Orang yang jahat itu dianggap serigala, macan tutul, singa, beruang, ular tedung. Nah, itu orang jahat katanya di Alkitab berkata yang sudah kita baca ya. Itu artinya orang jahat ya. Sudah Raja Damai turun ke dunia, lalu orang jahat menjadi baik. Macan tutul, serigala, singa, beruang, ular tedung bisa berkumpul bersama kambing, domba, anak kecil. Mereka tidak menggigit. Mereka berdamai, mereka baik semuanya. Sesudah Raja Damai turun ke dunia. Dulu Yesus belum turun ke dunia itu banyak berperang. Sesudah Raja Damai turun ke dunia ini tidak ada berperang lagi, tidak ada membunuh, tidak ada perzinahan terjadi, pembunuhan terjadi, tidak ada lagi. Sudah terjadi kedamaian di dunia ini. Coba kita lihat ya. Orang agama Konghucu, orang Buddha, orang Hindu, dan sebagainya, orang Islam, orang Kristen bisa berkumpul, bekerja, satu pabrik, satu pengusaha, bekerja dengan baik. Tidak ada yang bermasalah, ada masalah sedikit. Hanya berkelahi kecil ya. Itu tidak terjadi pembunuhan. Berdamai ada. Itulah gara-gara Injil ya. Injil itu dari Raja Damai, Tuhan Yesus yang mengucapkannya. Makanya dunia ini penuh dengan kedamaian ya. Tidak seperti dulu. Dulu itu di hukum Taurat itu hancur, kata Tuhan Yesus, kata Tuhan. Dunia itu hancur, rusak. Terjadi pembunuhan, terjadi perzinahan di hukum Taurat. Lalu Tuhan turun air bah memusnahkan semua manusia di dunia. Hanya Ayub satu keluarga. Bukan Ayub ya, Nuh. Hanya Nuh satu keluarga diselamatkan. Nuh yang takut akan Tuhan, tidak berbuat jahat, diselamatkan sampai keturunan kita ya. Kita ini keturunan Nuh ya, keturunan Adam, Hawa, Adam dan Hawa. Nuh tuh keturunan Adam dan Hawa. Kita keturunan Nuh. Juga sama sih, keturunan Adam dan Hawa juga. Sesudah Raja Damai turun ke dunia ini, tidak ada lagi pembunuhan. Sudah menjadi damai dunia. Bersyukurlah kita ya, ada Injil ya. Sudah sempurna. Ada Taurat, ada Injil, sudah sempurna. Kalau Taurat tuh yang baik kita diambil, yang jahat tuh kita tinggalkan ya, kita buang jauh-jauh. Yang Injil kita ambil semuanya. Itu semua pengajaran yang baik-baik. Coba kita lihat. Itu di surat Rasul Paulus. Rasul Paulus kan mantan penjahat. Sudah percaya Tuhan Yesus lalu jadi orang baik. Dulu kan mereka kan macan tutul, ular tedung, singa ya, yang suka memangsa daging, yang suka
membunuh ya. Sekarang mereka sudah percaya Tuhan Yesus, sudah percaya Injil, sudah ada Injil yang Yesus ucapkan, mereka menjadi manusia baik. Malahan mereka dipakai Tuhan. Mereka doa orang mati menjadi hidup. Mendoa orang sakit menjadi sembuh. Di Alkitab berkata ya, kita tahu dari Alkitab itu keturunan sampai keturunan kita yang sampai akhir zaman ya, Alkitab ini dipakai berlaku ya, mengajar kebenaran dari Yesus Kristus. Sudah Yesus turun ke dunia ini kan, Yesus mengajar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu. Makanya Raja Damai katanya di Yesaya berkata, sebelum Yesus turun ke dunia Yesaya sudah tahu. Manusia semua sudah tahu karena tahu dari Alkitab ya. Dikatakan oleh Yesaya pasal 11, Raja Damai yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mau mendengar dan yang mau melakukannya. Amin.